Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Exeldeng. Nah, kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang pemeliharaan dan perawatan konstruksi sebagai aspek mutu. Oke, pemeliharaan dan perawatan konstruksi sebagai aspek mutu ini mengacu pada rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu konstruksi tetap berfungsi dengan baik, memiliki umur pakai yang panjang, serta sesuai dengan standar mutu yang ditentukan. Hal ini melibatkan inspeksi rutin, perbaikan, dan tindakan pencegahan terhadap kerusakan. Maksudnya, oke. Maksud pemeliharaan dan perawatan konstruksi tujuannya memastikan keandalan struktur, memperpanjang umur bangunan, mengurangi risiko kegagalan konstruksi, dan menjaga kenyamanan serta keselamatan pengguna. Fokusnya mutu konstruksi termasuk estetika, stabilitas, keamanan, dan efisiensi energi. Nah, selanjutnya saya ingin membahas tentang langkah-langkah pemeliharaannya. Nah, sebagai tadi yang sudah saya jelaskan tentang inspeksi rutin, ini melakukan pengecekan kondisi visual dan teknis struktur secara berkala. Contoh, pemeriksaan keretakan pada dinding atau fondasi, serta kebocoran pada atap. Pencatatan dan dokumentasi. Mendokumentasi hasil inspeksi termasuk catatan kerusakan dan tindak perbaikan yang dilakukan. Rehabilitas dan pemantauan. Melakukan perbaikan pada elemen yang rusak atau memperkuat struktur jika diperlukan. Pemantauan pasca perbaikan memastikan bahwa perbaikan telah meningkatkan kondisi struktur dan dilakukan sesuai standar mutu. Evaluasi dan penyesuaian, mengkaji ulang prosedur pemeliharaan untuk efisiensi dan peningkatan ke depan. Nah, selanjutnya itu adalah kendala dan solusi. Kendala yang mungkin terjadi: kurangnya anggaran untuk pemeliharaan. Solusinya itu mengintegrasi rencana anggaran pemeliharaan sejak awal dalam siklus proyek. Terus kendala berikutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Solusinya itu melakukan pelatihan atau konsultan. Nah, kendala yang selanjutnya itu lokasi yang sulit. Nah, ini bisa solusinya itu menggunakan teknologi seperti drone, seperti itu. Selanjutnya itu kendala ketidakpatuhan jadwal. Nah, ini bisa kita lakukan dengan software manajemen proyek supaya penjadwalannya itu lebih baik dan teratur. Oke. Contoh penerapannya itu ada pada proyek MRT 2019, itu perawatan rel dan eskalator. Terus ada jembatan Suramadu itu inspeksi kabel rutin. Terus ada di Menara Eiffel itu pengecatan tiap 7 tahun. Sydney Opera House itu perawatan akustik dan estetika. Teori pemeliharaan ini saya ambil dari Preventive Maintenance F. Taylor tahun 1909, Building Maintenance Theory Seeley 1987, fokus pada penghindaran kerusakan dan perpanjangan umur bangunan. Peraturan dan standar itu ada di ISO 9001 dan ISO 55000. SNI ini ada SNI 1726 2019 tahan gempa, dan SNI 0324 04 1991 itu tentang pemeliharaan jalan. Oke, kita lanjut. Teknologi dalam pemeliharaan ini adalah BIM untuk prediksi kebutuhan perawatan, ada IoT sebagai sensor kondisi real time, dan drone atau robot sebagai inspeksi yang lokasinya sulit atau susah dijangkau, seperti itu. Selanjutnya evaluasi dan risiko KPI, jumlah kerusakan, biaya, waktu, dan perbaikan. Audit mutu berkala, risiko lingkungan dan operasi, ini mitigasi melalui desain dan edukasi. Selanjutnya teknologi dan lingkungan, beton self-healing, ini tahan api atau korosi, BIM robotik sensor monitoring, dan efisiensi biaya bangunan hijau.
Studi kasus dan tantangan. Studi kasusnya itu ada pada bangunan Burj Khalifa, itu teknologi tinggi dan tahan lama, Stadion GBK, renovasi Asian Games 2018, tantangannya itu urbanisasi, digitalisasi, resiliensi bencana. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada slide kali ini. Sampai jumpa pada slide berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.